Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Juni 2025. Kondisi dari market, kita berada di weekend, hari Sabtu, ya, dan kemarin kita dapat beberapa data, berita yang lumayan memberikan pengaruh terhadap market kripto. Kalau kita perhatikan secara overall, kemarin indeks dolar sempat drop, ya. Impact dari beberapa data seperti inflasi yang sudah mulai turun, kemudian juga ada perang di Timur Tengah yang bergejolak kemarin, ada serangan katanya dari Israel ke Iran, menyebabkan beberapa aset kelas komoditi yang biasanya memang naik ketika situasi perang terjadi, ada emas, ada oil yang mengalami kenaikan kompak di perdagangan kemarin, sementara aset berisiko kayak S&P 500, lalu Bitcoin, kripto, dan kawan-kawannya semuanya drop. Seperti itu. Jadi kondisi dari market benar-benar sangat, ya, tiba-tiba. Kemarin pas kita bikin video analisa pagi, ya, ada berita serangan dan itu memang menyebabkan penurunan yang lumayan signifikan terhadap kripto, khususnya altcoin. Teman-teman, kita akan sedikit review berita yang kita dapetin di perdagangan kemarin, ya. Jadi kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi kemarin ada beberapa rilis data yang cukup penting. Ada money stock M2 dari China, overall masih lemah, ya, masih mengalami penurunan dari sebelumnya. Berarti ya uang beredar saat ini memang perlu banget, teman-teman. Kemudian data dari Michigan Inflation. Nah, ini seringkali bisa menjadi leading indikator awal yang baik. Kalau kita melihat Michigan one year inflation, dilihat dari data ini menunjukkan terjadi penurunan. Berarti kita semakin yakin bahwa inflasi Amerika Serikat itu sebenarnya mengarah ke fase penurunan. Ya, yang mestinya ini merupakan sebuah indikasi baik untuk Jerome Powell segera memangkas suku bunga. Tapi ya kita lihatlah ke depannya kayak gimana gitu. Kemudian Michigan 5-year inflation. Ini juga sesuai dengan forecast-nya, which is ini sinyal yang bagus sebenarnya. Lalu ada Michigan Consumer Sentiment, overall naik, ya. Berarti ada ekspektasi terkait dengan pemulihan perekonomian yang cenderung mengarah ke arah yang positif. Jadi sebenarnya dari data kemarin lumayan bagus sih dari kalender ekonomi. Dan di weekend ini nggak akan terlalu ada data yang gimana-gimana. Trader-trader biasanya weekend juga akan libur, teman-teman. Jadi mungkin akan mengalami volume transaksi, volume perdagangan yang cenderung rendah. Kita akan lihat dari beberapa berita. Yang pertama adalah Israel kemarin melancarkan serangan ke beberapa pusat militer dari Iran. Kabarnya sih dia menargetkan beberapa beberapa spot, di mana di spot-spot tersebut banyak disimpan senjata-senjata nuklir milik dari Iran. Gitu. Yang diserang adalah gudangnya, persenjataan nuklir milik Iran. Gitu. Tujuannya adalah ya menyebabkan kehancuran, kerusakan yang masif gitu. Dan ini serentak bikin market kemarin drop, ya. Gitu. Jadi serangan yang dilakukan oleh Israel semuanya menggunakan drone. Oh, sekarang perangnya kayak gitu, ya. Tinggal meluncurkan drone, minim manusia, cuma senjata aja, ya, tapi menyebabkan kehancuran yang masif. Seperti itu. Kita akan update lagi ke depannya seperti apa perangnya, ya. Semoga aja sih ini tidak meluas, karena kabarnya Korea Selatan juga memberi dukungan untuk Iran, ya, dan mungkin beberapa negara lain juga akan tersulut, teman-teman. Terutama yang memang mendukung kedua belah pihak ini mungkin akan memberikan bantuan-bantuan mereka. Gitu. Jadi harapannya sih semoga perang ini nggak meluas saja. Nah, sementara itu dilihat dari kondisi pasar kemarin 1 billion atau 1 miliar US dollar kena wreck, ya, atau kena likuidasi, teman-teman, yang sangat-sangat besar sekali. Dan ini 2 hari berturut-turut, ya, kita mendapatkan likuidasi yang sangat masif. Ini biasanya merupakan indikasi yang jelas kalau market ada pergerakan yang spontan dan tiba-tiba
dan tidak diantisipasi oleh kebanyakan trader sehingga menyebabkan arus yang kena liquid lumayan gede di perdagangan 2 hari terakhir. Hari kemarin sama 2 hari sebelumnya. Itu menurut saya ya sentimen yang sangat negatif untuk pasar. Kemudian juga data dari Glassnode menunjukkan bahwa US spot Bitcoin ETF net inflow so far masih ada inflow yang cenderung rata-rata lah, tapi ini udah jauh turun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, khususnya di bulan Mei, menunjukkan bahwasanya yang melakukan akumulasi terkait dengan Bitcoin spot ETF sudah mulai melemah, teman-teman. Data yang lebih jelas bisa dilihat di social value, di mana jika kita perhatikan memang data di bulan Mei menunjukkan akumulasi yang lumayan besar. Sementara di bulan Juni ini masih ada, cuman nggak terlalu gede. Ya, jadi artinya adalah investor udah mulai mengurangi pembeliannya terkait dengan Bitcoin Spot ETF. Tapi hal berbeda justru terjadi pada Ethereum Spot ETF. Justru Ethereum Spot ETF ini terus mendapatkan inflow yang lumayan meningkat, terutama dari BlackRock. Aku sendiri nggak tahu ini seperti apa skenarionya, apakah Ethereum Spot ETF ini kemungkinan akan memberikan impact menguatnya dari pergerakan Ethereum atau seperti apa. Tapi yang pasti di kondisi seperti sekarang ini menurut saya cukup rawan, teman-teman. Bitcoin dominance juga kalau kita perhatikan mengalami kenaikan. Otomatis ini adalah ya sinyal negatif untuk banyak altcoin. Itu kemudian dari berita yang lain adalah SEC mendelay ya untuk approval terkait dengan Dogecoin, Hedera, Avalanche ETF. Jadi saat ini kita sedang menunggu juga gimana progres dari ETF beberapa altcoin yang memang sudah sempat diajukan, dan rencananya sih bakalan mulai dibahas itu di pertengahan tahun ini ya, dan ekspektasinya itu bisa kerampung di kuartal ketiga. Mungkin bisa delay lagi sampai kuartal keempat 2025 kalau melihat situasi yang ada saat ini. Gitu. Jadi good news terkait dengan ETF, beberapa altcoin mungkin ketunda dulu. Lalu kemarin juga ada salah satu marketplace NFT yaitu Sol Sniper dari Solana. Itu kabarnya setelah 3,5 tahun, 3,5 tahun berdiri, mereka menjadi penyedia NFT marketplace ya, dan juga launchpad, akhirnya memutuskan untuk tutup. Minat dari pelaku pasar terkait dengan NFT makin lama makin turun. Impactnya adalah banyak sekali penyedia layanan NFT, baik itu dari dari kreatornya, baik itu dari marketplace-nya, itu pelan-pelan tutup. Bisnis mereka harus tutup karena minat dari NFT makin lama makin turun dan nggak terlalu jelas juga arahnya kemana. Seperti itu. Kemudian Shrap Link Games ya baru saja melakukan akumulasi 176.000 Ethereum atau senilai 463 juta US dollar. Ini merupakan sebuah pembelian terbesar khususnya untuk Ethereum, which is ini good news untuk Ethereum. Nah, ini ada pernyataan yang kontroversial datang dari Cardano founder, yaitu Charles Hoskinson. Dikabarkan Hoskinson suggest untuk swapping 100 juta berupa token ADA, 100 juta US dollar berupa token ADA menjadi Bitcoin dan stablecoin. Wow, kenapa dia tiba-tiba kayak suggest, kayak menyarankan ya untuk mengubah Cardano ADA itu menjadi Bitcoin dan juga stablecoin? Apakah Charles Hoskinson sudah melihat adanya potensial bear market di masa depan? Kita melihat memang saat ini situasinya lumayan, ya bisa dibilang lumayan rumit ya untuk pasar. Di satu sisi masih ada beberapa sentimen yang kita nantikan, yaitu pemangkasan suku bunga, kemudian juga terkait dengan tarif juga sudah mulai mengarah ke deal-deal yang lumayan meredakan perang tarif kemarin. Seperti itu, inflasi juga kalau kita perhatikan sudah turun. Namun di satu sisi ada something yang juga kita nggak bisa pungkiri, kayak ada perang yang terjadi tiba-tiba, kemudian ya likuidasi yang mungkin masih rendah sampai sejauh ini, dan juga ini menyebabkan makin lama volume transaksi di kripto itu makin lama makin turun.
gitu. Dan akhirnya muncul pernyataan yang cukup berani dari Charles Hoskinson. Biasanya kan seorang founder pasti menyarankan, beli token kita, beli koin kita, potensi naik sekian kali, ya kan? Tapi ini beda, dia justru menyarankan untuk switch ke Bitcoin, ke stablecoin. Berarti ada something yang dilihat oleh Charles Hoskinson. Dia sampaikan itu loh di YouTube channelnya di live streaming. Wow, ini pernyataannya cukup berani. Kemudian dari yang lain ya, dari berita yang lain adalah Binance baru aja meluncurkan Roam, sebuah project terbaru yang masuk ke Binance Alpha. Aku perhatikan juga harga Roam ini justru malah nyungsep ya. Jadi Binance sendiri sudah melisting banyak sekali project-project dari Binance Alpha. Beberapa ada yang bagus, beberapa aku perhatikan justru malah nyungsep secara pergerakan harga. Terutama di bear market ini kebanyakan project-project pada kurang strong ya. Mungkin juga karena memang ya sentimen dari marketnya seperti itu, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari data yang lain adalah dari Fear and Greed. Kita masih dalam posisi greedy di poin 61 menurut data kemarin. Nanti 4 jam ke depan juga kita dapat data yang baru. Ya, dan kemungkinan sih menurut saya kita akan masuk ke periode netral ataupun fear. Karena impact daripada kejatuhan pasar di perdagangan kemarin yang lumayan bikin shock market. Kita akan lihat gimana posisi saat ini dari pergerakan pasar. Jadi teman-teman udah nangkep ya, overall kondisi market penuh dengan ketidakpastian. Pertama ada emas dan juga oil yang mengalami fase kenaikan. Kemudian indeks dolar udah mulai turun, tapi momentum kali ini karena ada perang justru aset kelas berisiko seperti saham dan Bitcoin dan kripto itu justru malah turun. Ya, menyebabkan anomali yang terjadi pada pasar. Sementara itu, saya mencoba untuk melihat Bitcoin dari perspektif yang lebih luas. Apakah ini kemungkinan kita ada di fase akhir? Kalau dari saya sih melihat ya, secara garis besarnya, kita ada probability untuk create yang namanya double top. Ingat ini probability atau artinya kemungkinan. Kita baru akan mendapatkan konfirmasi tersebut bila mana Bitcoin gagal mempertahankan area 75.000. Nah, sembari kita menunggu Bitcoin apakah bakalan mencapai area tersebut atau tidak, itu kan punya periode waktu yang cukup panjang. Gitu. Jadi ini kita berada di fase-fase awal di mana kita bisa mendeteksi apa yang sedang terjadi sebenarnya untuk pasar Bitcoin. Ini kita murni melihat perspektif jangka panjang. Pertama, kalau kita perhatikan dari smart money, dari periode di Maret 2024, itu masih sangat baik. Kemudian Bitcoinnya naik, smart money masih sangat rame di periode Desember 2024. Ya, which is itu kita berada di level 106 waktu itu. And then pergerakan Bitcoin sempat koreksi dan kembali rally naik ke kisaran 111 teman-teman di periode bulan Mei kemarin. Dan pergerakan smart money sudah menurun. Artinya adalah dari beberapa periode sebenarnya smart money ini sudah mulai mengurangi posisi, sudah mulai mengambil profitnya. Ya, terhitung dari Maret 2024 dan juga Desember 2024 sampai akhirnya di bulan Mei kita melihat ada penurunan jumlah smart money yang signifikan. Gitu. Ini merupakan sebuah indikasi awal. Lalu, kalau kita perhatikan dari RSI, sebenarnya bearish divergence sudah mulai tercipta. Jadi, mestinya sih kita mulai berhati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja buruk ya untuk market gitu. Ingat ini sifatnya kemungkinan, jangan dikira nanti menakut-nakuti. Tapi at least kalau teman-teman sudah tahu roadmapnya, kalian bisa mengantisipasinya lebih awal. Bila saja nanti pergerakan Bitcoin memang bakalan drop lebih dalam lagi. Seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan dari time frame weekly, ya kita di periode tanggal 26 Mei, kita kan dapat closing tuh teman-teman, dimana closing kita negatif ya, kita create yang namanya bearish engulfing. Kemudian di closing weekly di minggu lalu kita justru dapat satu candle doji yang artinya market ambigu. Nah, closing weekly time frame kali ini bakalan memberikan pengaruh
Ya, pasalnya Bitcoin ini sempat positif kemarin bahkan naik sampai 110. Tapi kita gagal untuk mempertahankan area positif tersebut gitu. Dan sekarang seandainya kalau Bitcoin closingnya create candle merah, maka ini kayak menjadi indikasi kalau seller sangat kuat atau semakin kuat dari waktu ke waktu. Yang berarti kita mungkin akan mengarah ke fase penurunan yang lebih dalam lagi. Atau mungkin kita akan masuk ke fase bear marketnya. Nah itu dari segi teknikal. Tapi kalau kita melihat lagi kemungkinan The Fed yang mungkin QE karena inflasi udah turun, itu mungkin akan bisa menjadi satu momentum terakhir untuk Bitcoin mengalami fase rally. Ya, jadi terakhir kalinya mungkin ya. Gitu. Ekspektasi saya sih Bitcoin ya at least ke 120.000 lah, teman-teman. Itu masih sangat-sangat mungkin untuk terjadi gitu. Tapi ya ini kan harus ada sentimen yang bagus banget. Masalahnya kita juga nggak tahu pasti kapan The Fed ini bakalan pangkas suku bunga. Kalau kita melihat dari forecast, masuk ke Fed Rate Monitor Tools, forecastnya itu The Fed sangat kuat kemungkinan memangkas suku bunga di bulan September tahun 2025. Nah, sekarang aja baru bulan Juni, Juli, Agustus, September, masih 3 bulan lagi, teman-teman. Masih cukup jauh lah waktunya, gitu. Nah, selama 3 bulan ini Bitcoin mampu nggak sih bertahan di level-level saat ini, gitu. Kalau kita melihat sih kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, ya mungkin aja pergerakan Bitcoin nggak create double top, tapi di 3 bulan sebelum pemangkasan suku bunga, Bitcoin bisa aja koreksi dulu, ambil nafas sebelum akhirnya next rally gitu. Jadi ada probability seperti itu. Ya, tapi untuk kedepannya seperti apa, tentu saja aku lebih kayak bakalan lebih berhati-hati ya, lebih ya stay safe lah. Kalau kita udah cuan, udah dapat untung di market, udah waktunya mungkin di fase-fase seperti ini kita realisasikan profit, mengamankan profit sebagian yang kita sudah berhasil cuan di sana. Seperti itu. Jadi saya rasa itu adalah keputusan yang lebih bijak di posisi sekarang dibandingkan dengan semakin agresif. Jadi pada intinya adalah saya pribadi akan lebih konservatif, lebih berhati-hati. Kalau saya udah profit di sebuah trade, saya akan prioritaskan untuk ambil profit baik di market spot ataupun juga di market futures gitu. Mungkin ini adalah indikasi awal yang bisa kita deteksi gitu. Nah, itu dari time frame weekly ya, dari perspektif yang luas ya kan. Lalu gimana untuk time frame yang lebih kecil? Kalau kita perhatikan sih sebenarnya secara movement di time frame yang lebih kecil, kita melihat beberapa indikasi. Yang pertama, nah ini kita pakai chart yang ini aja dah. Yang pertama adalah kita mendapatkan rejection di kisaran area 110.000, yang mana ini merupakan sebuah level yang sebenarnya level resistance yang cukup kuat ya. Area-area tersebut memang cukup tebal sellernya, dan bila mana kalau ada sentimen bagus banget, mungkin baru pergerakan Bitcoinnya bisa up di atas area tersebut. Seperti itu. Kemudian dari posisi RSI, sementara ini memang perlu untuk cooling down terlebih dahulu. Saya sih melihat koreksi yang terjadi pada Bitcoin di time frame daily ini masih terbilang koreksi wajar. Seperti itu. Dan untuk pembahasan kita terkait dengan analisa kemarin tentang potensi Bitcoin cup and handle, kita lihat closing untuk daily time frame hari ini. Kalau dari saya sih agak kurang yakin sih Bitcoin cup and handle ya. Pasalnya dia sempat turun bahkan sampai 102 di perdagangan kemarin. 103 ya, 103 yang menandakan kan sellernya cukup kuat. Sementara kalau kita mau melihat cup and handle, at least kita bisa turun nggak lebih dalam daripada 106. Seperti itu. Tapi karena kita udah turun agak dalam, mungkin bukan cup and handle sih. Mungkin kita tengah dalam periode koreksi dulu. Smart money juga menunjukkan indikasi koreksi pada market dengan perdagangan retail yang terus meningkat. Artinya retail lumayan agresif trading, mungkin itu juga panic selling, tapi dari smart money-nya justru malah tidak banyak posisi. Gitu. Bitcoin dominance menguat sehingga ini menyebabkan banyak altcoin bakalan terkapar. Ya, jadi nggak heran. Saya sendiri melihat beberapa altcoin ini udah mulai menunjukkan indikasi pelemahan-pelemahan yang konsisten. Ya, Fed saya pantau, kemudian juga
Chainlink saya pantau terjadi banyak sekali false sinyal ya yang tercipta, terutama untuk sinyal bullish-nya. Kemudian Mantra turun terus, lalu SUI, ya mayoritas altcoin saya perhatikan banyak yang mengindikasikan fase koreksi gitu. Jadi kayak lebih berhati-hati aja buat teman-teman. Kita akan dapat closing daily time frame hari ini ya, yang mana Bitcoin sedang mencoba buat retrace setelah kemarin mengalami fase penurunan. Ekspektasi dari saya secara jangka pendek, semoga Bitcoin ini mampu kembali balik naik ke 106. Di sana ada area resistance jangka pendek yang berpotensi untuk dicapai. Tapi kalau kita melihat dari pola candle yang terbentuk, ini momentumnya sangat lemah. Teman-teman, retracement yang terjadi pada Bitcoin ini sangat lemah. Ya, sehingga memungkinkan ya kita cuma bikin yang namanya ABC corrective wave pattern. Mana ABC ini? Ya, kemungkinan kita cuma create ABC di sini. Dan ya peluang WFC kita adalah di kisaran 106.000 gitu. Kemarin Bitcoin dump itu saya gagal mendeteksi kalau pergerakan Bitcoin turun dengan ABC impulsive wave ya. Ini kita asosiasikan sebagai wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Wave 5-nya paling masif. Teman-teman, harusnya sih setelah 5 wave ada corrective wave, and then mungkin bakalan melanjutkan fase koreksi yang lebih dalam lagi gitu. Jadi inilah yang saya coba buat antisipasi ya. Makanya nggak terlalu berani untuk tamak di kondisi-kondisi seperti sekarang ini, karena memang menurut saya ini penuh dengan ketidakpastian untuk pasar gitu. Jadi buat teman-teman yang udah cuan, don't forget to save your profit ya, amankan profit kalian. Yang mungkin pengen mencari-cari kesempatan buat profit taking, ya analisa setiap koin kan beda-beda teman-teman. Tapi yang pasti menurut saya ini kita belum terlambat. Kita belum terlambat. Apakah Bitcoin masih ada kemungkinan buat rally? Yes, tentu saja. Masih ada kemungkinan buat rally. Kalau area support kuatnya mungkin kita bisa ke 101. 101 di sini ada strong support ya yang berpotensi menahan pergerakan Bitcoin bila mana Bitcoin ini jebol area support saat ini di kisaran level 104. Jadi paling gitu aja buat pembahasan kali ini. Ingat, kita sifatnya mengantisipasi, kita tidak memprediksi secara akurat besok Bitcoin bakalan turun, bukan seperti itu. Kita melihat ada indikasi-indikasi bahwa kita akan masuk ke bear market, cuman masalahnya kapan dan di mana titik puncak Bitcoin sebelum dia mengalami koreksi, itu yang kita perlu untuk lihat seperti apa ke depannya. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat untuk berbagi inspirasi ya. Jadi teman-teman boleh untuk join, yang tertarik buat join. Nah, ini ada teman-teman juga yang ada sharing ya, progress Bitcoin. Saat ini kita sudah masuk ke posisi 29%, which is ini harusnya akan ada next rally satu kali lagi berdasarkan historical. Jadi kita masih punya sebenarnya opportunity untuk create new all time high yang baru. Cuman setelah itu kita pasti atau kemungkinan besar akan masuk ke posisi bear market gitu. Semoga aja Bitcoin masih bisa dikasih rally. Sekian teman-teman yang pengen join di komunitas Telegram kita, linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.